Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Pak, kami berdua, saya Khadijah bersama Bu Dewi Saputri dalam rangka penyelesaian tugas CGP itu membuat demonstrasi kontekstual Pak ya. Dalam tugas ini kami wawancara dengan kepala sekolah gitu Pak ya, mengenai kasus yang terjadi di sekolah yang ada yang Bapak pimpin gitu Pak. Jadi dalam hal ini ada beberapa pertanyaan dari kami Pak ya. Nah, jadi pertama kami nanya dulu dengan Bapak, ini kasus ini Pak kan ada dua hal itu, ada yang dilema etika, ada yang rujukan moral. Jadi kami pengennya Bapak mengungkapkan yang dilema etika lah Pak ya. Nah, jadi kira-kira Pak, apa masalahnya kasus yang terjadi itu Pak, yang dilema etika di sekolah kita nih? Ini masalah dilema etika ini di sekolah kita ini, terutama soal anak kita. Ya, Pak. Dilemanya itu masalah anak yang sering tidak masuk ke dalam kelas atau tidak sekolah. Nah, ini sering kita jumpai anak-anak yang seperti ini. Nah, anak ini itu aja kita bahas dulu ya. Iya ya Pak. Ini anak ini dikatakan sudah hampir sering bolos tadi tuh sampai 15 hari tak ke sekolah. Dalam 1 bulan Pak Dalam ya. 1 bulan tuh. Nah, ini permasalahan yang sangat apa? Yang saya jumpai di sekolah kita ini. Kemudian guru-gurunya selalu mengadu kepada saya bagaimana anak ini Pak. Nah, kita sebagai pendidik tentu saya mengambil kebijakan karena ini anak ini memang bermasalah, tentu kita panggil dulu orang tuanya semuanya dulu. Kita panggil orang tuanya, kita berikan pandangan dulu, kita surati, datang, bahwa anak ini tidak Sering tak masuk gitu Pak ya. masuk ke sekolah, Iya. gitu ya kan, sering tak masuk ke sekolah. Nah, hal ini akibat akhirnya kita sudah beri penjelasan dan orang tuanya sudah juga oke dan mengingat kembali, ternyata anak ini juga selanjutnya berulang kembali, mengulang kembali lagi. Nah, ini suatu dilema ya kan, dilema bagi pendidik gitu. Bagaimana cari solusinya nih? Nah, karena sementara kita sebagai pendidik atau di sekolah itu tidak membenarkan kita memberhentikan anak secara tiba-tiba. Karena bagaimanapun kewajiban kita sebagai pendidik harus membina anak ini, gitu. Bagaimana cara solusinya itu, gitu. Berarti langkah-langkah itu sudah dilaksanakan Pak ya? Iya. Langkah dalam proses penyelesaian masalahnya. Ya, sudah kita laksanakan. Kemudian tentu saya sebagai pimpinan, tentu saya panggil lagi yang berkompeten di bidang itu, seperti guru BP, kemudian kurikulum, kemudian wakil kepala sekolah. Saya panggil orang-orang ini untuk mendiskusikan, memecahkan permasalahan anak-anak yang seperti ini, gitu. Bagaimana solusinya agar anak ini bisa kita bina dan tidak diberhentikan, solusinya begitu. Artinya sudah ada kerjasama di sekolah Pak Sudah ya, ada. antara guru BK, wakil kepala guru sekolah, kurikulum, ya. mungkin bidang kesiswaan terlibat juga Juga Pak. bidang kesiswaan dan OSIS juga kita panggil gitu. Wali Jadi, kelas juga ya, Pak ya. iya. Nah, berarti sudah ada banyak sebenarnya yang terlibat di sini Pak ya, di kasus tersebut ya. Ya. Memang kasus ini sudah muncul ya kan, alhamdulillah. Ya kan, setelah kasus ini kita diskusikan semuanya, kemudian saya suruh juga guru BP untuk memberikan bimbingan terus supaya anak ini berubah tidak secara drastis, tapi pelan-pelan nampak berubah. Alhamdulillah solusinya itu hasil dari bukan semua rekan guru di sekolah ini berhasil kita laksanakan. Akhirnya anak ini ke depannya sudah aktif sekarang.
Ya tantangannya memang tentu saja ada, ya kan, tantangan bagaimana anak ini dan kelakuannya ini begitu sangat kadang-kadang sebagai guru kita frontal kali dia kelakuannya ini, dia pun berbuat kejahatan itu spontanitas gitu aja, sehingga kita ini kan merasa ingin berbuat yang tapi mengingat guru akhirnya emosinya turun lagi. Oh saya guru, oh saya pendidik, tak bisa, saya tidak, anak ini nampak tidak bisa dikerasi. Ya kamu anak ini harus dengan pembinaan yang perlahan-lahan, dengan kasih sayang, dengan pendekatan yang apalah gitu kan, dengan kasih sayang tadi. Kalau dari orang tuanya gimana Pak? Kalau dari orang tuanya setelah Bapak panggil, Ya. nih datang orang tuanya, Ya. keinginan orang tuanya apakah menyerahkan kepada sekolah, terserah sama Bapak, mau berhenti, mau tidak, atau ada dari orang tua, tolonglah Pak, pertahankanlah anak saya, atau gimana Pak? Sebenarnya orang tuanya sebenarnya sudah merasa istilahnya kewalahan. Menangis-nangis malah datang ke sekolah kita ini ya, sudah tak bisa rasanya. Jadi kami sebagai begitu merasa kasihan dengan orang tuanya juga, karena memang sudah susah mendidik anaknya ini. Akhirnya ya kita sebagai, makanya itu perlu sharing, kita perlu sharing dengan orang tua. Jadi akhirnya orang tua ini memohon kepada kita sebagai sekolah, tolonglah Pak, bagaimana anak kami ini, kami ingin anak kami sekolah terus Pak, gitu. Seperti itu. Akhirnya kami kena sebagai jiwa pendidik kita berusaha untuk merekrut anak ini dengan bekerja sama dengan guru yang lain, bagaimana anak supaya mau dia berbuat untuk dia mau sekolah. Ya alhamdulillah dengan kerjasama tadi dengan rekan-rekan guru yang lain ya, kita berembuk, alhamdulillah itu bisa kita lakukan. Gitu. Dalam penyelesaian itu faktor apa Pak kira-kira lah yang mempermudah jalan untuk mengambil keputusan? Ya faktornya itu benar, tentu saja kan dia tinggal lakunya, kemudian setelah kita proses oleh rekan-rekan semuanya, karena guru-guru ini kan saya minta supaya sabar menghadapi anak-anak seperti ini, kasusnya seperti ini, saya bilang gitu kan. Alhamdulillah guru-guru mengikuti gitu, apakah kasus ini, alhamdulillah dibina perlahan anak itu mau menurut ya, dengan perubahan, dengan itu tadi kita dengan kekerasan, karena anak ini memang keras sudah, jadi kita harus dengan lemah lembut, dengan kasih sayang gitu kan. Alhamdulillah itu terpenuhi gitu, terpenuhi perlahan, berubah pelan akhirnya insya Allah tak 100% 90% sudah ada perubahan besar, lebih baik lagi, perubahan lebih besar lagi gitu. Alhamdulillah orang tuanya pun juga datang ke kita kembali, Pak terima kasih Pak, orang tuanya datang ke kita, anak saya Pak alhamdulillah Pak sudah mau berubah Pak. Ya, sekolah Pak, ya, seperti terima yang kasih lain, yang Pak, lain ya. Pak, kata dia. Ya alhamdulillah Bu, yang penting Bu kita kerjasama kan. Itu dari pihak sekolah mengatakan kepada orang tuanya. Alhamdulillah. Jadi memang kita perlu dari segala sesuatu itu kita menyuarakan bersama, kita diskusikan bersama, baik pihak masyarakat, baik orang tua, ya kan, dan lingkungan sekitarnya lah. Bagaimana kondisi anak seperti ini. Kalau ada kasus seperti ini, kita harus melibatkan semua stakeholder masyarakat yang ada di sekitar itu. Di sekolah itu. Apakah dalam menghadapi kasus ini Bapak mempunyai jadwal khusus, misalnya kasus ini terjadi harus selesai saat ini juga, atau ada prosedur-prosedur yang harus Bapak jalani dulu misalnya? Tidak, kasus ini sebenarnya kalau ada seperti itu kita ada prosesnya, tidak mau dari sekali saja. Makanya kita mengharapkan guru BP untuk membuat program seperti itu, karena guru BP ini memang bukan hanya anak yang bermasalah, anak tak bermasalah pun juga dibina gitu. Kita sudah memprogramkan memang seperti itu. Nah ini saya tekankan kepada guru BP, ya kan? Nah guru BP yang mengambil ini sebenarnya. Inisiatif penjadwalannya itu, bagaimana ada kasus seperti ini, jadwalnya seperti ini. Jadi sudah ada dari BP itu program kerjanya gitu. Jadi BP itu sudah memang ada program kerja tersendiri, dia sudah ada apa, baik anak yang bermasalah, yang tidak bermasalah, atau anak yang pintar pun tetap di BP, termasuk juga guru-guru atau gitu di situ kan. Tapi alhamdulillah lah ini sekarang kesini anak-anak, maka kami tekan kepada guru BP untuk memberi program itu. Nah dari guru BP inilah kita bisa mengambil solusinya bagaimana ke depannya.
kasus-kasus seperti itulah kita bisa ambil. Satu lagi pertanyaannya Pak ya, Iya. untuk menutupi kita wawancara kali ini. Dari semua yang Bapak sampaikan kan, dari kasusnya, dari Cara penyelesaiannya, setelah itu pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan apa? Nah, jadi pelajaran saya peroleh dari sebagai pimpinan, segala sesuatunya itu jangan dipecahkan sendiri. Segala sesuatu harus dipecahkan secara bersama. Karena pendidik kesatuan pendidikan itu bukan milik kepala sekolah, tapi milik bersama. Mendidik juga seperti itu. Kita harus saling kerjasama, mau membawa bagaimana mencerdaskan bangsa ke depan. Itu yang menurut saya yang lebih baik. Karena tidak ada, kalau kita ikut ego, tidak akan bisa sekolah itu berjalan dengan baik. Segala sesuatu harus dibicarakan bersama, dipecahkan secara bersama, sehingga kedepannya insya Allah kita selalu mendidik anak bangsa itu secara bersama dengan hati yang ikhlas. Bagaimana pendidikan itu bisa sukses ke depan. Itu saja. Baik, kalau begitu Pak, kita sudah menemukan masalah dan juga sudah tahu jalan keluarnya, siapa aja yang berperan di sana. Nah, terima kasih banyak atas kesempatan Bapak. Mudah-mudahan ke depan kita sama-sama menjalani bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Ya, Nah, Bu, ya, Bu. terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak Ibu ya semuanya yang telah mau mewawancari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai pada siang hari ini. Ini mengenai tugas kami Pak di CGP Angkatan 9, itu di tugas BK Pak, modul 3.1 pengajuan keputusan dan pemimpin pembelajaran. Iya. Saat ini saya sedang bersama Bapak Burhan dari SMA Karya Praja Pak ya. Baiklah Pak, untuk mempertindak waktu Pak, selama ini, selama menjadi kepala sekolah tentu Bapak menghadapi kasus-kasus baik itu dilema etika atau wujudan moral. Kira-kira kasus seperti apa yang selama ini Bapak hadapi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Burhan, Kepala Sekolah SMA Karya Praja yang beralamat di Kelurahan Seberang Perbilahan. Sesuai dengan yang Ibu tanyakan tadi, selama saya menjabat Kepala Sekolah di SMA Karya Praja, yang saya ini baru Bu, Iya, Pak, ya. kurang lebih Masih fresh, Pak, baru ya. kurang lebih baru 5 bulanan lah Bu. Jadi kepala sekolah di SMA Karya Praja. Sesuai yang Ibu tanyakan tadi itu tentang permasalahan yang ada di SMA Karya Praja. Itu selama 5 bulan ini permasalahan itu ada Bu. Cuman yang lebih menarik yang saya angkat yang Ibu tanyakan ini itu tentang siswa yang jarang masuk ke sekolah. Penyebab ada beberapa penyebab Bu untuk mereka anak-anak tersebut yang tidak masuk sekolah. Yang salah satunya itu adalah bisa dikatakan anak ini dia adalah tulang punggung gitu. Memang si orang tuanya masih ada, cuman anak ini bisa dikatakan mandiri dia Bu. Jadi untuk uang jajan dan uang sekolah itu dia membayarnya menggunakan uang sendiri. Kebetulan di SMA Karya Praja kan kita sekolahnya sekolah swasta Bu. Jadi kalau sekolah swasta kita pasti ada pembayaran untuk setiap bulannya yang disebut sebagai uang PUP. Anak ini dia dalam 1 bulan itu pasti ada tidak datang sekolah. Tapi dia tidak datang ke sekolah penyebabnya yang tadi. Dan dia kalau tidak datang ke sekolah tidak bolos begitu saja. Melainkan dia minta izin dulu. Kadang dia kalau minta izinnya, kalau tidak, pertama dia dengan wali kelasnya. Jika wali kelasnya hari itu tidak hadir, maka dia langsung ke saya.
Pak boleh izin ya Pak, karena saya tanya kan izinnya kenapa, mau pergi kemana ya. Katanya saya izinnya Pak tidak kemana-mana, saya di rumah, tetapi saya ambil kerja. Kadang dia mau pas Pinang, kadang dia nyolak kelapa. Nah, karena kita di sini kan mayoritas masyarakatnya ya petani ya kan, dia petani. Kadang dia izinnya itu bisa 3 hari dalam 1 bulan pasti ada. Iya. Berarti dari kasus yang Bapak ceritakan ini saya bisa menangkap yang Bapak hadapi adalah dilema etika, Pak, Iya. ya. Jadi di mana masing-masing sama-sama ada kepentingan. Iya. Untuk sekolah ada kepentingan, untuk dia bekerja ada kepentingannya juga, Pak, ya. Jadi bagaimana Bapak mengambil keputusan? So hal ini, permasalahan ini, pertama kita kan lihat dulu situasi dan kondisinya. Anak ini kalau dia izinnya apa gitu kan. Iya. Nah, jadi udah kita telusuri, rupanya dia izinnya dikarenakan tadi membantu perekonomian orang tuanya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini tentu kita ada jenjangnya Bu gitu kan. Nah, pertama untuk menyelesaikannya tentu wali kelasnya terlebih dahulu ya kan. Ya, untuk memastikan wali kelasnya lah sudah membicarakan juga sama permasalahannya gitu kan. Jadi naik ke wakaf kesiswaan, dan begitu juga wakaf kesiswaan masalahnya sama juga seperti itu. Akhirnya sampai ke saya dan kita rebutlah bersama-sama dengan para majelis guru, dan kita tidak mungkin untuk udah kita panggil anak ini, dan tidak mungkin kita nah di bulan depan pengen libur lagi. Nah, cuma kita maunya seperti itu kan, supaya anak ini tetap sekolah dalam 1 bulan itu full dia sekolah, tidak ada libur-libur ya kan, kecuali dia sakit. Cuman kita melihat situasi dan kondisi dia ini adalah untuk membantu perekonomian orang tuanya. Akhirnya kita bersepakatlah dengan para majelis guru bagaimana kalau anak ini kita bebaskan untuk pembayaran SPP-nya atau uang komitenya gitu kan. Nah, akhirnya kita rapatkan dan kita panggil juga komite. Nah, karena kita sekolah swasta, akhirnya kita menghubungi yayasan, dan alhamdulillah permasalahan ini dan kita ceritakan dengan komite dan kita ceritakan juga dengan yayasan. Akhirnya anak tersebut supaya dia tetap melanjutkan sekolah dan tetap supaya dia tidak ada libur-liburnya lagi, dan kita dari pihak sekolah dan pihak yayasan bersepakat untuk memberikan berupa beasiswa lah untuk terhadap anak ini supaya dia tetap melanjutkan sekolah, supaya dia tidak ada libur. Akhirnya kita sepakat semuanya memberikan beasiswa terhadap anak ini supaya tidak ada lagi dia untuk bekerja pun dia nanti kita arahkan itu hari Minggu ataupun pas pulang sekolah. Jadi selama menghadapi masalah ini atau pengambilan keputusan ini ada tantangan nggak yang Bapak temui? Tantangan yang kita temui ini Bu, biasanya tuh ada tantangannya. Tapi kan kalau tantangan yang tidak begitu kan tidak terlalu kita ambil lah gitu kan. Pasti kita mengambil suara terbanyak dari para rekan-rekan guru gitu kan. Pasti ada sih guru kita yang nggak setuju juga yang hal seperti itu tuh ada. Cuman masalah itu karena tidak begitu rumit gitu kan istilahnya, jadi kita tidak terlalu banyak lah rintangannya. Akhirnya kita putuskan bersama-sama, kita ambil suara terbanyak. Jadi intinya itu komunikasi dan kolaborasi. Iya. Jadi sesuai kesepakatan bersama. Ini Pak, untuk jadwal Pak, adakah jadwal yang Bapak tentukan untuk menyelesaikan kasus atau gimana gitu? Misalnya kejadian ini saat ini harus selesai saat ini, atau ada prosedur-prosedurnya? Kalau untuk masalah jadwal, kalau misalnya ada permasalahan itu kita setiap bulannya wakaf kesiswaan memang ada jadwal tersendiri ya. Baik itu anak yang bermasalah ataupun anak yang tidak bermasalah, dia memang ada briefing
sebulan sekali memang dikhususkan untuk konseling iya ya. konseling. Karena kebetulan kita kan guru BK tidak ada. Iya. Karena kita sekolahnya masih kecil, jadi waka siswaan dan waka kurikulum berkolaborasi dia. Jadi setiap bulannya anak itu dikumpulkan dalam satu ruangan, jadi tanya jawab lah mereka di sana. Sharing Pak Iya, ya. sharing. Bagus Pak ya. Ada tidak Pak faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Faktor-faktor Yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan. faktor untuk yang mudah untuk mengambil keputusan. Alhamdulillah kalau untuk di sekolah kami itu di SMA Karya Praja, kalau kita untuk mengambil keputusan itu memang agak mudah kita untuk mengambil keputusan karena kita tadi udah ada kolaborasi. Ada kolaborasi dengan wakasiswaan, wakakurikulum dan para majelis guru, dan mereka ini mengikuti gitu kan. Cuman kita ya sesuai dengan aturan yang ada, dan alhamdulillah guru-guru kami juga yang kalau di SMA Karya Praja itu kita masuknya jam 7.30 dan gurunya sebelum jam 7.30 lah sudah datang, 7.15 sudah datang. Begitu juga dengan anaknya. Kebetulan kita siswa kan setiap paginya, kalau hari Senin kita kan jelasnya upacara. Selasa, Rabu, Kamis itu kita memang ada kegiatan pagi. Jam 7.30 kita ada tadarus Al-Quran sampai jam 7.45. Pembiasaan Iya, Pak ya. pembiasaan. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi itu menarik kayaknya nih Pak ya. Rata-rata banyak kasus yang dihadapi seperti itu. Iya. Jadi kayak kita bingung juga nih antara keadilan dan rasa kasihan Iya, gitu iya, Pak ya. iya. Dari kasus ini pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau pengalaman apa yang Bapak ambil dari dilema etika yang kasus ini? Oke, dari kasus dilema etika yang kita bicarakan tadi, ada satu pembelajaran yang dapat kita ambil di sana. Pembelajaran yang dapat kita ambil yaitu yang pertama adalah kita ada rasa kasihan dengan terhadap anak tadi ya kan. Iya, rasa peduli kita terhadap anak supaya anak ini tetap lanjut dia ke sekolah. Sesuai dengan pengalaman yang saya dapat sebelum saya menjadi kepala sekolah di SMA Karya Praja, di waktu itu kita masih menjadi guru biasa dan dibebankan dan dikasih beban tambahan sebagai wakasapras waktu itu. Memang di sekolah waktu itu wakakurikulum dan wakasiswaan tidak hadir, maka saya yang ditunjuk sama kepala sekolah untuk menjumpai anak ini 1 minggu dia tidak masuk, tidak ada kabar gitu kan dari kasus yang sama ya, Pak ya, ya. tapi ini tidak Rupanya ada kabar. kita telusuri, kita langsung ke rumah, kasusnya sama yang seperti ini gitu kan. Kasusnya sama, dan waktu itu saya juga bingung gitu untuk mengambil keputusan seperti apa, karena saya kan langsung disuruh sama kepala sekolah untuk ke sana. Jadi saya telepon kepala sekolah, kata kepala sekolah suruh aja anak ini ke sekolah, nanti di sekolah kita bicarakan kalau memang ada dana kita, dan kita bicarakan nanti sama komite dan yayasan, kita berikan beasiswa terhadap anak ini. Nah, jadi pembelajaran yang dapat kita ambil ini ada rasa peduli terhadap lingkungan kita, terutama kepada peserta didik, supaya dia tetap melanjutkan sekolah dan dia mempunyai ijazah setingkat SMA. Jadi intinya gini Pak ya, jadi intinya apapun keputusan itu berpihak kepada murid Pak ya. Iya. Menarik Pak kasus yang sudah Bapak ceritakan, bisa juga pengajaran untuk saya ke depannya. Terima kasih nih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Membantu saya pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.